wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan petang hari ini kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Anbiya, surat Nabi-Nabi, surat yang ke-21. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat Al-Qurannya langsung, kita buka surat Anbiya, surat yang ke-21, kita memulainya dari ayat 1. Karena Ustadz kita kelihatannya belum ada yang kelihatan, yang biasa menuntun kita membaca Al-Quran, maka mari kita masuk ke surat Anbiya kita bersama-sama, dan kita baca bersama juga surat Anbiya tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum Yal'abun. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين Afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh. Wa huwas sami'ul 'alim. Wa huwas sami'ul 'alim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syairun falyatina bi ayah. Bal qalu adghasu ahlamin bal huwa syairun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun.
فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صدق رسول الكريم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman sekalian, terima kasih banyak atas keterlibatannya membaca kitab suci Al-Quran. Dengan doa kepada Allah SWT, semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa bersaf-saf malaikat dari rumahnya masing-masing sampai ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pada surat baru, yaitu surat Anbiya, Nabi-Nabi. Kita sudah pernah sampaikan bahwa nabi-nabi itu muaranya kepada Nabi Muhammad kita semuanya. Karena Nabi Muhammad kita adalah merupakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi ini adalah surat Anbiya, surat Al-Anbiya. Nomor urut 21, karena Toha kemarin adalah nomor urut 20. Jadi surat 21, surat Anbiya, surat Al-Anbiya. Kemudian surat Nabi-Nabi, bahasa Inggrisnya The Prophets, turun di Mekah dan karenanya disebut dengan Makkiyah. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk Makkiyah. Kenapa? Karena turunnya di Mekah. Jumlah ayat 112 ayat. Jadi jumlah ayatnya 112 ayat. 112 ayat berarti kita akan berjumpa dengan surat ini selama 11 kali pertemuan ke depan. 11 kali pertemuan ke depan berarti sekitar 5 hari. 5 hari sekarang kita sudah berada pada hari yang ke-13 dan berarti kita akan selesai pada hari yang ke-18 puasa kita insya Allah. Kita mulai dari ayat 1. Ayat 1 jemaah sekalian berbahagia berbicara lagi tentang kematian. Jadi jemaah sekalian kalau kita banyak berbicara kematian bukan berarti saya membuat begitu, tapi memang begitulah Al-Quran kita.
peringatan yang paling banyak di dalam Al-Quran kita adalah tentang kematian, karena harus kita yakini jemaah sekalian, semua kita, termasuk saya secara pribadi, pada akhirnya akan selesai masanya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kuburan, dan mereka yang ada di kuburan ini tadinya juga adalah pernah seperti kita. Dan kita lihat ini pasti baru karena ini sudah musim COVID. Ini adalah salah satu korban COVID yang dikuburkan. Kita lihat dari protokol yang dipakai oleh para tukang kuburan. Ini ayatnya, surat Anbiya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Allah mengatakan iqtarabah. Setiap saat itu akan semakin dekat manusia kepada siapa? Hisabum, kepada perhitungan mereka. Jadi Allah mengatakan, ingat setiap kita semakin dekat. Kita tadinya sebelum Ramadan berarti masih kurang 15 atau 13 hari. Tanpa terasa sekarang kita sudah masuk Ramadan ke-13. Kalau kita sudah masuk 13 atau 14, kan berarti sudah semakin mendekat 14 hari lagi. Kemana? Hisabuhum. Ya ketara balinasi hisabuhum. Yang namanya kematian, kepergian dari dunia selalu tak terduga. Saudara-saudara kita, prajurit-prajurit kita, mujahid bangsa dan negara kita yang sekarang ada di kapal selam Nanggala 402, walaupun tetap kita berdoa dan berharap ada keajaiban terjadi di sana sehingga semuanya selamat, sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka, tetapi secara teoretis kata pihak Angkatan Laut sendiri bahwa kapal selam seperti itu maksimal kebutuhan oksigennya adalah 72 jam dan sudah selesai tadi subuh jam 3. Jadi artinya secara teoretis kapal selam itu seandainya pun masih ada sudah kehabisan oksigen. Manusia hidup dengan oksigen dan tak bisa hidup tanpa oksigen. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita tahu secara fisik orang-orang yang masuk di sana adalah orang sehat. 53 di dalamnya krunya adalah tentara semuanya. Bervariasi pangkatnya mulai daripada komandannya yang berpangkat kolonel atau letnan kolonel sampai ke bawah. Mereka semuanya adalah secara fisik adalah orang-orang yang kuat. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, Allah SWT selalu berbicara pada kenyataan yang berbeda dengan yang kita pikirkan. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan, iqtaraba lin-nasi. Ini menggunakan kata linnas, artinya seluruh manusia. Bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang tidak beriman, bukan hanya orang Melayu, bukan hanya orang Tionghoa, bukan hanya orang Eropa, bukan hanya orang Afrika, tetapi semua manusia, an-nas. Manusia semuanya itu dari hari ke hari semakin mendekat kepada kematiannya. Karena namanya umur itu jemaah sekalian, ya sekitar 60-70 tahun. Dan berarti setiap bertambah satu hari kita mendekat kepada hisab kita satu hari. Dan kita sekarang yang berkepala 5, berkepala 6 tanpa terasa. Umur kita sudah kepala 5, kepala 6. Dan berarti bahwa secara statistik, secara matematis, tentu sudah lebih dekat ketimbang yang baru lahir kemarin. Maka Allah mengatakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Manusia itu semakin dekat kepada hisabnya, perhitungannya. Tetapi sayang, seribu sayang, kuatnya di sini adalah wauhal namanya. Sementara manusia itu fi ghaflatin, berada dalam kelalaian. Jadi manusia hakikatnya semakin hari semakin dekat kepada kematiannya, tetapi mayoritas manusia fi ghaflatin, lalai daripada memikirkan kematian itu. Bahkan dikatakan mu'ridun, mereka berpaling. Mereka berpaling dari kematian. Yang mereka pikirkan adalah seakan-akan mereka hidup selama-lamanya. Seperti kata iblis, menyebut kehidupan dunia ini dengan sajaratul khuldi, sebagai kehidupan yang kekal. Seperti mana juga di dalam surat Wailul likulli humazatil lumaza, ada kata-kata yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menyangka bahwa kehidupannya di dunia ini akan mengekalkannya, sehingga mereka kemudian berpaling. Padahal hakikatnya adalah iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Manusia semakin dekat kepada perhitungannya. Mas berbahagia, ini adalah simbol bermain-main. Manusia kebanyakan hanya bermain-main.
menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak mendekatkannya kepada Allah, menghabiskan waktunya yang tidak terkait dengan persiapannya menuju kepada akhirat. Menghabiskan waktunya untuk persiapannya tidak menuju kepada alam barzah, pada mahsyar. Padahal kata Allah dari hari ke hari, iqtaraba linnasi hisabuhum. Ma ya'tihim min dzikrim rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak pernah ada keadaan di mana peringatan itu datang kepada mereka. Ma ya'tihim min dzikrin, ada peringatan, Al-Qur'an ada. Zikrin ini adalah Al-Qur'an, ya. Ini lagi-lagi Al-Qur'an. Ini ayat-ayat dari Allah. Jadi kita sebut Al-Qur'an, ya. Ma ya'tihim min dzikrin, tidak pernah diantarkan, diperdengarkan kepada mereka, dibacakan kepada mereka daripada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu walaupun dibaca oleh manusia, hakikatnya adalah zikrin min rabbihim. Hakikatnya adalah peringatan dari Tuhan mereka. Hakikatnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ini saya yang membacanya, tetapi yang saya baca ini jemaah sekalian sebagai adalah Al-Qur'an yang bisa kita lacak di dalam surat Anbiya surat 21 ayat 2. Ini adalah datang dari Allah dan karenanya hakikatnya adalah peringatan dari Allah melalui lisan saya secara pribadi, bahkan melalui lisan Bapak Ibu semuanya tadi yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Muhdatsin artinya sesuatu yang baru. Artinya setiap dibacakan ayat yang baru, seperti bagi kita sekarang ini tentu Anbiya baru. Yang sudah lewat adalah Toha. Ya, apa kata Allah? Tidak pernah dibacakan kepada mereka peringatan dari Tuhannya yang baru, ayat baru, illa kecuali istama'uhu. Mereka mendengarnya. Ada yang mendengarnya. Ya. Jadi ada yang ikut mendengarnya istama'uhu. Wa-nya di sini hal lagi. Wa artinya dalam keadaan. Tetapi ketika mereka mendengarkan ayat-ayat itu, wahum yal'abun. Mereka tetap bermain-main. Mereka bermain-main dalam kehidupan ini, tidak sungguh-sungguh menjadikan masanya, waktunya, usianya, tenaga, energinya untuk mempersiapkan hari yang pasti akan datang kepadanya. Illastama'uhu wahum yal'abun. Kecuali mereka mendengarkannya, tetapi mereka hanya bermain-main saja. Jadi mereka mendengarkannya itu hanya sekedar refreshing saja. Mereka mendengarkannya itu hanya sekedar sekedarnya saja. Bukan dalam pengertian menjadi tuntunan untuk sampai kepada kebenaran sejati. Jemaah sekalian, ini adalah simbol hati yang tertutup, yang hitam. Ini kan adalah simbol hati, ini simbol jiwa kita. Ya, tetapi kemudian ini sudah hitam pekat di sekitarnya. Sudah gosong. Sudah sudah hangus, ya. Hangus berarti terbakar, hitam. Kalau di rumah banyak jelaganya, banyak debunya. Lahiyata qulubuhum, itulah hati yang lalai. Ini kata-kata lahia adalah lahia itu lalai. Apa yang lalai? Kalbu mereka. Jadi jemaah sekalian, manusia yang tidak memperhatikan hari hisabnya, mereka yang tidak memperhatikan hari akhiratnya, hakikatnya adalah hatinya telah lalai. Jadi kata-kata gaflat tadi di ayat sebelumnya adalah bermakna lalai. Lahiyata qulubuhum. Apa yang membuat orang lahia? Yang membuat orang lahia itu adalah dikatakan di dalam surat At-Takasur. Kita tidak usah buka surat At-Takasur karena Bapak Ibu semuanya pasti hafal. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takasur. Alha itu dari kata lahia. Alhaakumut takasur. Berpikir terus-menerus memperbanyakkan kehidupan dunia itu membuat kalian lalai. Lahiyata qulubuhum. Yaitu apa? Alhaakumut takasur. Tetapi kata Allah, sampai kapankah kalian lalai? Bukan tidak terbatas, bukan no ending, bukan no limit. Apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir. Batasnya adalah sampai kalian akan mendatangi, mengunjungi kuburan. Hanya ada dua kesempatan mengunjungi kuburan.
Pertama, mengunjungi kuburan secara sukarela untuk mengingat bahwa yang kita kunjungi itu entah orang tua kita, entah orang lain, entah wali-wali Allah, entah para siapa saja, termasuk entah Rasulullah di Madinah, kita kunjungi kuburannya, memberikan nasihat kepada kita bahwa mereka tadinya pernah hidup seperti kita juga, tapi sekarang mereka sudah berkalang tanah. La hiya taqulubuhum hatta zurtumul maqabir. Yang pertama. Yang kedua, apa zurtumul maqabir? Kita dipaksa mendatangi kuburan, yaitu kematian. Jadi batas kelalaian kita yang paling tinggi adalah kematian. Nah, sebelum kematian itu datang, ada baiknya kita sering-sering berziarah kuburan. Minimal kita menziarahi kuburan ayah bunda kita. Kita menziarahi ayah bunda kita ada dua tujuan utamanya. Yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa kita pun akan ke sana. Yang kedua, kita bersilaturahmi dengan kepada orang tua kita. Kita bisa membacakan doa dari rumah kita, tetapi kalau kita datang ke kuburannya, kita membuktikan bahwa ikhtiar kita, mujahadah kita, usaha kita lebih sungguh-sungguh lagi. Buktinya kita datang ke kuburannya. Jemaah sekalian sebagai apakah kuburan berbeda dengan di rumah? Beda. Buktinya kita dianjurkan datang ke Madinah. Untuk apa di Madinah? Di sana kuburan suci Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya setiap kita salat kita sudah mengunjungi Nabi dengan membaca assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pada saat itu kita mengunjungi Nabi, tetapi tetap berbeda ketika kita datang ke kuburannya. Sehingga salat dengan membaca assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh tetap tidak menghentikan adanya ziarah ke kuburan Nabi di Madinah pada saat kita umrah dan haji. Jadi artinya apa? Beda berdoa di kamar dengan datang ke kuburannya. Maka berziarah yang kedua adalah berziarah untuk menyambungkan silaturahim kita dengan orang tua kita, walaupun mereka telah tiada, karena pada hakikatnya mereka hanya tiada secara fisik, tapi mereka tetap ada secara rohani. La hiya taqulubuhum, kalbu mereka itu lalai. Wa asarrun najwal ladina zalam. Nah, orang-orang yang ini, orang-orang yang zalim di sini, kata zalimnya di sini, orang-orang zalim di sini selalu menyembunyikan, merahasiakan bisikan-bisikan mereka, rahasia mereka. Ya, artinya apa? Banyak di antara kita seperti ini. Tidak berani mengungkapkan ke depan, tidak berani mengungkapkan secara terbuka, secara lahiriah, secara zahir, tetapi ada pada diri kita. Apa itu asarul? Apa yang kita rahasiakan dalam benak kita? Kita mengatakan atau mereka mengatakan hal hada illa basyarun mislukum. Ngapain sih kita mendengarkan Muhammad membacakan katanya ayat Tuhan? Bukankah orang ini seperti kita juga? Hal tiadalah hada orang ini illa kecuali basyarun manusia seperti kalian juga. Jadi untuk apa kalian? Jadi ini menunjukkan bahwa ada orang mempengaruhi orang lain supaya tidak mengikuti Muhammad. Jadi sebetulnya kata-kata ini adalah orang lain. Kenapa? Kata-kata kub ini menunjukkan ada pembicara. Ya, jadi manusia ini pada dasarnya hanyalah objek. Ada pihak tertentu, ada orang-orang tertentu yang merasa terancam kedudukannya, merasa terancam eksistensinya dengan popularitas Muhammad, dengan kenabiannya, maka mereka mempengaruhi orang supaya tidak mendengarkan Muhammad dengan kata-kata tiadalah orang ini illa kecuali basyarun mislukum. Tiadalah orang ini kecuali hanyalah manusia seperti kalian juga. Kalau manusia seperti kalian, untuk apa kita belajar kepadanya? Untuk apa kita mendengarkan dia? Karena dia adalah manusia biasa, kalau mereka itu berbicara dan membuat banyak orang terpukau, itu semata-mata karena sihir. Jadi muncul lagi kata sihir di sini. Ya. Jadi selalu yang berbicara sihir ini adalah anti kenabian. Yang hebat sekarang umat Islam banyak percaya kepada sihir. Pada sudah Bapak Ibu lihat, mulai dari surat-surat sebelumnya, justru nabi-nabi itu selalu korban dituduh tukang sihir. Artinya mereka aslinya bukan tukang sihir. Nah, artinya bahwa sihir itu justru berada di luar lingkaran kenabian. Sihir itu adalah berada di luar lingkaran wilayah kenabian. Tetapi sekarang banyak orang Islam membawa sihir itu masuk dalam lingkaran wilayah kenabian. Padahal sihir di luar. Nabi lah yang dituduh tukang sihir.
hal hada, tiadalah orang ini illa bashar mislukum, karena dia manusia biasa, maka kata-kata yang diungkapkannya itu tidak lebih daripada sihir. Afatatu nasir, apakah kalian mau? Apakah kalian mendatangi sihirnya Muhammad itu? Wa antum, dan kalian semuanya tuh berseru menyaksikan bahwa Muhammad itu kan seperti kita. Kalian dulu melihat dia juga lahir di Mekah. Dia juga pernah remaja di Mekah. Dia manusia seperti kalian di Mekah. Loh, kenapa sekarang ikut kepada dia? Maka kalau Anda ikut kepadanya, berarti Anda kena sihirnya Muhammad. Mas Kaisar bahagia, apakah yang terucap di benak kita lantas bisa kita sembunyikan? Apakah yang terucap di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, seperti buruk sangka misalnya, lantas tidak terekam oleh Allah SWT? Jawabannya terekam. Apa sebabnya? Salah satu nama Allah yang paling indah adalah As-Sami'. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Jadi Allah itu adalah As-Sami', maha mendengar. Dan kita ulangi selalu dalam sholat kita tentang kemahamandengaran Allah SWT. Setelah kita rukuk dan bangkit iktidal, kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah itu mendengar. Allah maha mendengar siapa saja yang memujinya. Jadi harusnya jiwa kita diisi dengan tasbih, dengan memuji Allah. Sabbih bihamdi rabbika. Kenapa? Karena Allah itu adalah Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang selalu memujinya. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau berbuka puasa memakan kolak. Kolaknya enak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena enaknya itu kolak, karena Allah yang menciptakan semuanya. Allah membuat rasa pisang enak dibuat jadi kolak. Allah membuat kolang-kaling enak dibuat jadi kolak. Allah membuat di dalam nira, di dalam pohon ada yang namanya gula, gula nira, gula Jawa, gula merah. Tetapi walaupun ada gula merah, ada kolang-kaling, ada pisang, dan sebagainya, tapi kalau di lidah kita tidak diberikan rasa. Misalnya, lidah kita kehilangan kemampuan sensitivitasnya. Lidah kita tiba-tiba ngambek semua sensor-sensor sarafnya. Tiba-tiba tidak bisa menangkap perbedaan mana manis, mana asin, dan sebagainya. Maka tidak bisa juga kita merasa nikmat menikmati semuanya. Kalau begitu, apa saja yang kita nikmati, pada hakikatnya kita menikmati Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah. Apa saja. Bapak Ibu sekalian menonton televisi misalnya. Televisi itu apa? Televisi itu adalah permainan listrik, permainan gelombang. Kalau Allah tidak ciptakan gelombang, maka gambar-gambar itu tidak sampai di televisi Bapak Ibu semuanya. Kalau Allah tidak menciptakan gelombang, suara yang ada di dalam televisi tidak sampai. Begitu juga dengan suara kita di Zoom ini, tidak akan sampai ke kuping ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah tidak ciptakan gelombang-gelombang suara, gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan, camkanlah yang kita rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Dia. Apapun hakikatnya adalah Dia semuanya. Maka marilah kita isi hati kita selalu dengan Allah, Allah, Allah sebagai nafas kita, jantung kita, terbaca di dalam layar monitornya itu dokter, itu bertuliskan Allah, 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 Allah. Begitu gelombangnya datar, maka orang itu dinyatakan meninggal dunia. Rasulullah tadi yang dituduh tukang sihir menjawab, berkata, qala, karena kan Nabi tahu, ya walaupun mereka rahasiakan, tapi Nabi tahu. Dari mana Nabi tahu? Seperti pertanyaan Ovi tadi pagi, ilmu wahyu itu adalah ilmu huduri, tinggal hadir dalam jiwanya. Karena hadir dalam jiwanya, maka dia tahu, walaupun dia tidak dengarkan melalui kuping. Maka Nabi bersabda di sini, ya, mendengarkan mereka berbisik-bisik tadi, Nabi berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, Pak Rab, Tuhanku, Rabbi Tuhanku, ya'lamul qaula, Tuhanku itu mengetahui perkataan.
Yang dimaksud dengan perkataan di sini bukan hanya yang terucap, tetapi juga yang masih ada di dalam benak kita. Pasti Allah mengetahuinya. Rabbi ya'lamul qawla. Bukan hanya di dalam jiwa kita, tapi di langit dan di bumi. Semua perkataan yang ada di langit dan di bumi, Allah tahu. Di alam semesta ini, terutama di udara kita, banyak sekali suara-suara. Suara-suara berseliweran di mana-mana. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ambillah radio transistornya, terus nyalakan, itu pasti langsung keluar suara. Artinya apa? Suara ada di mana-mana, cuma kemampuan kuping kita tidak bisa menangkapnya. Tetapi tidak tertangkapnya oleh kuping kita, telinga kita, bukan berarti tidak diketahuinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbi, kata Nabi, ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh. Tuhanku mengetahui perkataan di langit dan di bumi. Apa sebabnya? Wa huwas sami'ul alim. Karena dia adalah Allah SWT yang as-sami, maha mendengar, dan kemudian maha mengetahui. Allah adalah as-sami'ul alim. Jadi tidak ada tempat di mana kita bisa lari daripadanya. Kenapa? Semuanya didengar dan semuanya diketahuinya. Jemaah sekalian berbahagia, banyak yang menganggap bahwa kehidupan ini hanyalah mimpi-mimpi saja. Tidak akan ada kehidupan lagi setelahnya. Bahkan mereka yang tadi menuduh Nabi sebagai tukang sihir itu, qalu berkata. Mereka berkata, bal qalu. Apa kata mereka? Adogasu ahlamin. Dia katakan bahwa Al-Quran yang dibaca Muhammad itu, ajaran yang disampaikan Muhammad itu, yang berbicara tentang kehidupan ini dan kehidupan nanti, tidak lebih daripada adogasu ahlamin. Itu adalah mimpi-mimpi yang kacau balau. Kita sebut adogasu di sini adalah kacau. Ahlam itu mimpi. Jadi bahasa Arabnya mimpi itu ahlam. Ya. Jadi katakan itu adalah mimpi yang campur aduk, mimpi yang kacau balau. Yang disampaikan Nabi itu didapatkan dari mimpi, kata dia. Coba. Jadi dia menganggap bahwa Nabi itu mendapatkan yang disampaikannya itu dari mimpi-mimpi saja. Dan mimpi-mimpi itu campur aduk, ya, tumpang tindih. Sambung menyambung, tidak ketahuan mana awal dan akhirnya. Ada adogatu ahlamin. Balif tarahu, ya. Bahkan ada lebih fatal lagi, kata dia kepada tentang Nabi Muhammad, kata mereka kepada tentang Nabi Muhammad, yaitu Nabi lah yang mengada-adakannya. Ya. Jadi mereka mengatakan Nabi lah yang iftarahu, Nabi lah yang mengada-adakannya. Ya. Balif tarahu, Nabi yang membuat-buat itu. Al-Quran itu karangan Nabi, iftarahu di sini dikarang oleh Nabi. Balif tarahu, yang benar adalah Nabi membuat-buat, menciptakan apa yang disebutnya sebagai kitab suci itu. Karena dia menciptakan dan ciptaannya bagus, bal huwa syairun. Dia adalah penyair. Jadi Muhammad itu penyair. Kenapa enak didengar? Karena dia penyair. Coba lihat Mas sekalian. Jadi tuduhannya macam-macam. Tadi di depan tukang sihir. Yang disampaikan itu sihir. Sekarang berbeda lagi. Yang disampaikan itu adalah mimpi yang kacau balau. Jadi dia apa yang didapatkan dalam mimpi disampaikan kepada kita. Yang kedua, yang ketiga adalah dikarang, dibuat-buat. Nabi lah yang membuatnya. Selanjutnya terakhir adalah syair. Itu adalah penyair. Muhammad itu adalah penyair. Makanya yang disampaikan itu enak kedengaran. Kenapa? Dia penyair. Bersajak Al-Quran itu. Kenapa? Karena Muhammad adalah penyair. Kalau memang Muhammad itu Nabi, kalau memang Muhammad itu adalah penyambung lidah Tuhan kepada kita, faliyatina, maka hendaklah Nabi Muhammad itu atau Muhammad itu membawa kepada kita ayat mukjizat. Ya. Hendaklah mereka membawa mukjizat. Jadi jemaah sekalian, manusia muter-muter di situ saja. Waktu Nabi Musa dan Harun datang kepada Fir'aun juga bilang begitu. Tapi setelah Nabi Musa menunjukkan di depan Fir'aun bagaimana tongkat jadi ular, bagaimana tangannya mengeluarkan cahaya, kembali mereka mengatakan kamu adalah tukang sihir. Coba. Jadi ini hanyalah caranya mengelak sebetulnya dari kebenaran. Mencari celah, mencari apa saja. Dan semuanya ini disebarluaskan. Ini semuanya kata-kata ini tertera dalam Al-Quran, artinya pada saat itu mengisi
WA, seandainya pada saat itu sudah ada WA. Mengisi WA, mengisi IG, mengisi TikTok, mengisi Facebook, mengisi semua media-media sosial yang ada pada saat itu. Bahwa Muhammad itu hanyalah menyampaikan mimpinya yang campur aduk. Muhammad itu hanyalah menyampaikan sihirnya. Muhammad itu menyampaikan karangan-karangannya. Muhammad itu tidak lebih daripada tukang penyair. Sampai di situ saja. Semua diedarkan kemana-mana. Supaya apa? Supaya mempersempit ruang gerak Muhammad dan mempersempit pintu manusia untuk bersentuhan langsung dengan Muhammad. Jadi dari awal sudah ditakut-takuti. Jangan bersentuhan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Ya. Kalau kamu dekat kepadanya, kamu bisa tertarik. Kenapa dia tukang sihir? Kata-katanya kedengaran indah. Itu karena dia penyair. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada satu pintu untuk menghubungkan apa yang disampaikan Muhammad dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir mereka mengatakan falyati nabi ayatin. Kalau memang Muhammad itu adalah rasul, nabi, utusan Allah, maka harus ada tandanya. Bi ayatin. Kama ursilal awwalun, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya diutus. Jadi mereka juga tahu kalau nabi-nabi diutus sudah ada sebelumnya. Dan nabi-nabi sebelumnya diutus itu yang terdahulu selalu ada mukjizatnya. Mereka tahu cerita tentang Musa, mereka tahu cerita tentang Nabi Isa, mereka tahu cerita tentang Nabi Nuh, mereka tahu cerita tentang Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa itu semuanya berlangsung di sekitar mereka, yaitu di Timur Tengah. Tidak jauh dari sekitar Mediterranean situ. Ya. Dan karenanya cerita ini sampai ke kuping-kuping mereka. Maka mereka berkata kalau Muhammad itu adalah Nabi, harusnya mendatangkan kepada kami ayat, tanda. Pertanyaannya apa benar kalau didatangkan kepada mereka ayat, mujizat, mereka beriman. Nah, mari kita lihat surat Al-Qamar. Ya. Kita lihat surat Al-Qamar. Ya. Surat Al-Qamar itu berbicara tentang mujizat Nabi membelah bulan. Kita lihat ini. Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu surat 54. Ya. Ayat 1 dan seterusnya. Ini tadi menggunakan kata iktaraba juga. Tadi di sana kan iktaraba linnasi juga. Ya, telah dekat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Saat hari akhir, yaitu kematian atau kedatangan hari kiamat, semakin dekat. Iqtarabatis sa'atu. Setiap waktu, setiap saat, maka kematian kita semakin dekat. Dan kemudian setelah itu telah ada mukjizat yang Allah tunjukkan kepada mereka. Wan syaqqal qamaru. Dan bulan pun telah terbelah. Nah, loh, memang bulan pernah terbelah? Pernah. Jadi suatu saat, suatu malam, 3 abu datang menjumpai Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Datang waktu masih di Mekah. Ingat, Abu Sufyan itu nanti masuk Islam setelah Futu Mekah, Fathul Makkah. Ya, Fathul Makkah. Setelah Nabi balik lagi berkuasa di Mekah. Jadi pada saat awal-awal itu, 3 abu ini kerjasama untuk merepotkan Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Ya. Nah, maka mereka datang bertiga kepada Muhammad. Muhammad, ya. Kalau kamu memang Nabi, seperti tadi di surat Anbiya. Kalau kamu memang Nabi, maka coba seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Bisa nggak kamu tunjukkan kepada kami mujizat? Seperti mana Nabi Musa mujizatnya, punya mujizat. Sebagaimana Nabi Ibrahim punya mujizat. Sebagaimana Nabi Nuh punya mujizat. Sebagaimana Nabi Isa punya mujizat. Coba tunjukkan kepada kami mujizat kalau kamu memang Nabi. Nabi bertanya balik kepada mereka. Kalau saya tunjukkan mujizat kepada kalian, kalian siap beriman tidak? Kan terjadi tawar-menawar nih. Kalau saya perlihatkan kepada kamu mujizat, beriman gak kepada saya? Mereka mengatakan, siap Muhammad, kami beriman. Coba. Mereka ini, deal ini. Terjadi deal pada saat itu. Siap Muhammad, kalau kamu menunjukkan kepada kami mujizat, kami akan beriman kepada kamu. Menunjukkan bahwa kamu memang adalah Rasul Tuhan, Rasul Allah. Sekarang Nabi bertanya, sekarang cari mujizat yang kamu inginkan dari saya apa?
Nggak usah saya, kamu yang minta mujizat apa. Maka mereka bertiga berpikir, mujizat apa ya yang belum? Terbelah lautan sudah, tongkat jadi ular sudah, orang mati dihidupkan sudah, macam-macam sudah, tidak terbakar api sudah. Dan semuanya itu mujizat yang bisa disentuh. Artinya bahwa tongkat dipegang Musa, orang mati bisa diusap oleh Nabi Isa, Nabi Ibrahim ada dalam api bersentuhan dengan api. Maka kemudian dia berpikir pada saat itu pas bulan purnama. Dia katakan, wahai Muhammad, kalau kamu memang Nabi, coba tunjukkan kepada kami, bikin terbelah itu di atas bulan. Bikin terbelah itu bulan. Maka Nabi mengatakan, baik, sebelum saya menunjukkan kepada kamu bahwa bulan itu terbelah, sekali lagi, kamu beriman kalau sudah melihat bulan terbelah? Kami siap beriman Muhammad, kata mereka. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, baiklah, kalau begitu kamu tatap itu bulan di atas. Kamu bertiga lihat itu bulan di atas dengan baik. Perhatikan terus-menerus. Akhirnya benar-benar wan syaqqal qamaru. Benar-benar bulan itu terbelah. Ya. Dia melihat bulan itu terbelah, terbagi dua, satu bergerak ke kiri, satu bergerak ke kanan. Mereka tercengang. Lalu kemudian setelah lama tercengang, tidak ada kata-kata, Nabi kemudian memecahkan keheningan. Bagaimana? Sudah puas dengan terbelahnya bulan? Kalau sudah, kita tutup kembali ini bulan. Bulan akan rapat kembali. Tapi apa yang terjadi setelah menyaksikan itu? Wa in yarau ayatan. Ketika mereka melihat tanda itu, bulan terbelah tadi, nih. Wa in, ketika mereka melihat ayat itu, ayat tadi itu adalah bulan terbelah. Apa yang terjadi? Yu'ridu, mereka berpaling. Mereka menentang dealnya sendiri. Mereka sendiri yang berjanji, mereka sendiri yang berkata kepada Nabi siap. Tapi yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka berkata kepada Nabi, sihrun mustamid, ini benar-benar sihir yang berketerusan. Artinya ini adalah kelanjutan daripada sihir nabi-nabi sebelumnya. Coba, luar biasa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, seandainya ada mujizat sekarang tidak berpengaruh juga. Kenapa? Karena orang beriman itu sebetulnya bukan karena mujizat. Orang beriman itu karena menerima secara rasional. Jadi ketika orang berpikir rasional, lalu kemudian manusia bisa menemukan kebenaran. Mereka menemukan kebenaran disampaikan oleh Nabi. Mungkin ada yang bertanya, lah Pak Ustadz, sekarang kan dunia ilmu pengetahuan. Bukankah sekarang ini orang menggunakan rasionya luar biasa? Kenapa mereka tidak beriman? Nah Bapak Ibu sekalian, kita keliru. Dunia modern sekarang bukan dunia rasionalitas, dunia empirikalitas. Ya, yang memenangkan filsafat epistemologi, yang memenangkan pertarungan filsafat di barat itu bukan rasionalisme tetapi empirisme. Ya. Rasionalisme yang digagaskan oleh Descartes itu kemudian kalah. Yang memenangkan siapa? Yang memenangkan adalah empirisme John Locke. Ya. Positivisme sosiologi itu yang menang sekarang Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia. Ya. Jadi yang menang itu adalah materialisme, empirisme. Apa arti empirisme? Kebenaran itu dikatakan benar apabila bisa dibuktikan dengan panca indera. Kalau tidak bisa dilihat dengan panca indera, bukan kebenaran. Coba. Nah, jadi yang menyebabkan sekarang dunia seperti ini karena pemenangnya adalah empirisme. Apakah empirisme salah? Benar apabila ditujukan kepada hal-hal yang memang bersifat indrawi. Tetapi salah kalau kita mengatakan kebenaran hanya berhenti pada yang terindrai. Ini salah. Tidak ada realitas, tidak ada lagi alam, tidak ada lagi kenyataan di luar yang terindrai. Berarti ukuran ada atau tidak adanya sesuatu terindrai. Nah, berarti ukuran kebenaran apa? Indra. Sehingga tidak mungkin bicara tentang alam barzah. Kenapa? Tidak terindrai. Tidak mungkin bicara tentang pada masyar. Kenapa? Tidak terindrai. Tidak mungkin bicara tentang mizan. Kenapa? Tidak terindrai. Tidak mungkin bicara malaikat-malaikat. Kenapa? Tidak terindrai. Jadi dunia seperti sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi keliru kita mengatakan sekarang dunia rasional. Salah. Dunia sekarang adalah dunia empirikal. Pemenangnya adalah empirisme. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, maka kita sampaikan bahwa
keluar biasaan sains tetap tidak akan membuat orang semakin dekat kepada Tuhannya apabila yang bersangkutan tetap membungkam rasionalitasnya, membungkam akal pikirannya. Maka yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran adalah penggunaan akal sehat. Jadi kita kembali tadi ke surat ini. Jadi sudah lihat tadi jemaah sekalian, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu hanya menyampaikan mimpinya yang kacau, Muhammad hanya mengarang, Muhammad itu adalah penyair, Muhammad itu tidak pernah menyampaikan ayat. Seperti mana rasul-rasul terdahulu. Tapi kenyataannya tadi setelah disampaikan ayat, mereka berpaling juga. Jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi, tapi semua ada kenyataannya. Ini adalah peninggalannya Nabi Nuh, namanya kapal Nabi Nuh. Ini benar-benar ada. Ini adalah peninggalan kaum Ad dengan kaum Samud, benar-benar ada. Ini adalah Fir'aun, benar-benar pernah ada. Ini adalah peninggalan umat-umat sebelumnya. Jadi cuma sekian serbagai ini semuanya ada, pernah ada. Ya, mereka adalah bangsa-bangsa besar. Tapi di manakah mereka sekarang berada? Mereka buat properti yang begitu besar, tapi mereka tinggalkan. Ya, mereka begitu bangga menentang Nabi Musa dan Harun, tapi lihatlah sekarang ini. Ya, seperti inilah yang namanya Fir'aun, yang telah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dia yang berkata, Ana Rabbukumul A'la. Ya. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Afahum yu'minun. Ma amanat qablahum min qaryatin. Sebelum mereka itu tidak beriman juga. Nah sekalian, jadi penduduk-penduduk negeri-negeri yang didatangi nabi sebelumnya tidak beriman juga. Padahal apa? Padahal sudah diberikan tadi ayat. Kan tadi mereka mengatakan kenapa Muhammad tidak mendatangkan ayat seperti rasul terdahulu. Nabi mengatakan, apa ayat ini mengatakan, sudah setiap nabi terdahulu ada mujizatnya. Tapi buktinya apa? Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Ya. Penduduk negeri-negeri yang didatangi para nabi dan rasul itu juga tidak beriman. Padahal nabi-nabi itu telah membawa kepada mereka mujizat. Bahkan pada akhirnya ahlaknaha, kami membinasakan negeri-negeri itu. Kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh semuanya dibinasakan. Afahum yu'minun. Kenapa mereka tidak melihat bukti-bukti itu lalu kemudian mereka beriman sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harusnya kan dengan melihat ini harusnya beriman kepada Muhammad. Jemaah sekalian berbahagia, maka apa tindakan kita supaya kita bisa menemukan kebenaran? Kaum empirisme tidak. Bertanyalah kepada mereka yang ahli, yang tahu tentang masalah-masalah ketuhanan, masalah-masalah agama Allah SWT. Dan ini masing-masing ulama berbeda, masing-masing yang kita sampaikan ini adalah ulama dari cabang-cabang Islam yang berbeda-beda. Ya. Ini adalah Grand Mufti Suriah. Namanya Syekh Ahmad Badruddin Hasun. Ya, ini adalah mufti besarnya Syria. Bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah Grand Mufti Al-Azhar, Mesir, sampai sekarang masih hidup. Namanya Syekh Ahmad Thayyib. Biasa datang ke Indonesia. Dia adalah muftinya Al-Azhar, mufti besar. Mereka menerima mazhab-mazhab Islam hidup berdampingan. Yang ini adalah mufti besar. Kalau bahasanya mereka marja besar. Dari salah satu ulama yang bermazhab Imamiyah Itsna Asyariyah. Namanya Sayyid Ali Khamenei. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mereka ini adalah ulama-ulama yang tidak mungkin menggiring umat untuk bunuh diri. Tidak mungkin. Saya sampaikan ini jemaah sekalian karena sekarang ini tiba-tiba muncul yang mengaku ulama-ulama baru sekarang ini. Iya. Yang kerjanya memecah belah umat, mencaci maki sesama umat. Yang berbeda pendapat dengannya dengan gampang dikafirkan. Tiba-tiba muncul jemaah sekalian. Ya. Akhirnya umat bingung sekarang. Apalagi celakanya lagi, umat juga harusnya gampang. Umat harusnya kembali kepada ulama besarnya. Bukan kepada WhatsApp. Bukan di WA. Sekarang kita sering sekali mendengarkan pertanyaan, umat bingung. Kenapa? Dia percaya kepada WA. Padahal kan ada ulama mereka ini. Di Indonesia ada mazhab besar. Ada NU Nahdlatul Ulama. Ada Muhammadiyah, ada Kementerian Agama. Kenapa kita tidak merujuk ke situ sebetulnya? Kenapa tiba-tiba kita pindah kepada yang
selama ini tidak jelas asbabul urutnya. Nah, begitu ya di tingkat dunia. Ada ulama-ulama seperti ini. Ulama seperti ini jemaah sekalian karismatik pada wilayahnya masing-masing dan tidak mungkin menyuruh-nyuruh orang misalnya merusak pemerintahannya. Tidak mungkin menyuruh orang memberontak, tidak mungkin menyuruh orang misalnya melakukan bom diri di gereja, enggak ada. Ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang tulus. Mereka adalah ulama-ulama yang ingin mempersatukan umat Islam semuanya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan. Ini yang pernah ditanyakan oleh Pak Anandito kemarin. Adakah ayat yang khusus menjelaskan bahwa yang diutus sebagai rasul itu adalah laki-laki bukan perempuan? Ini ayatnya. Surat Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna, dan tiadalah kami utus. Ya. Qablaka, sebelum kamu Muhammad, illa, kecuali rijalan, laki-laki. Ya. Apakah perempuan tidak memiliki? Memiliki juga. Kita sudah bahas surat Maryam, surat Toha. Kita lihat bahwa Nabi Musa di surat Taha diceritakan itu bisa menjadi nabi besar berkat 3 wanita suci di sana. Peran wanita sangat besar di sekitar Nabi Musa. Yang pertama adalah ibu kandungnya sendiri. Yang kedua adalah kakak perempuannya. Yang ketiga adalah Asia, istri daripada Fir'aun. 3 wanita ini adalah wanita luar biasa yang menjadi backup, yang menjadi penyebab Nabi Musa bisa selamat dan kemudian menjadi nabi besar dari agama Yahudi. Jadi dikatakan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi. Kenapa laki-laki? Bukan berarti perempuan tidak boleh, tetapi perempuan punya tugas-tugas tertentu yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diemban oleh laki-laki. Semua tugas laki-laki bisa diemban perempuan. Laki-laki bertukang batu, perempuan bisa bertukang batu. Laki-laki nyopir Grab, perempuan bisa nyopir Grab. Laki-laki menjadi insinyur, perempuan bisa jadi insinyur. Laki-laki jadi dokter, perempuan bisa jadi dokter. Laki-laki jadi tentara, perempuan bisa jadi tentara. Laki-laki jadi presiden, perempuan bisa jadi presiden. Semua bisa. Tetapi ada tugas mulia perempuan yang tidak bisa diemban oleh laki-laki. Dan itu, kalau itu tidak ada, maka tidak ada manusia. Kalau itu tidak ada presiden. Kalau itu tidak ada menteri. Kalau itu tidak ada dokter. Kalau itu tidak ada, semua tidak ada. Apa itu? Hamil, melahirkan, dan menyusui. Inilah tugas yang paling mulia daripada perempuan yang tidak bisa diemban oleh laki-laki. Dan karena ketiga tugas mulia inilah Allah, Nabi mengatakan, sorga berada di telapak kaki ibu-ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Jadi, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi. Pembahasan kita ini relevan dengan hari Kartini kemarin. Illa rijalan nuhi, kecuali bahwa dia laki-laki, nuhi, yang diwahyukan. Yang diwahyukan ilahi kepadanya. Jadi mereka tertuntun oleh wahyu. Jadi kalau dia rasul yang diutus, maka seluruh perkataan, perbuatan, bahkan diamnya adalah merupakan wahyu kepada mereka. Nah sekarang penggalan terakhirnya bersifat umum. Namanya ta'liq al-ammah. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyalah kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahuinya. Kita bicara dulu secara khusus. Makna khusus ayat ini. Kalau kalian tidak tahu masalah-masalah agama, tanyalah kepada ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli kitab suci. Yang memang sudah otoritatif di bidang itu. Jangan asal nanya. Ya, baru belajar 2-3 kali, tiba-tiba melakukan fatwa, ini bid'ah, itu bid'ah, ini. Sukanya semuanya. Kalau tidak Suaranya hilang, Ustaz. Ya, hilang. Ustadz mana? Ustadznya lagi hilang.
Siapa sih kecil namanya? Lustri Karya. Oh, Siapa? udah masuk Ustadz. Udah masuk ya? Sudah masuk, Bu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ya, keluar ya. Jemaah sekalian, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan Ustadz. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Jadi jemaah sekalian, kita sampai di sini tadinya. Jadi Allah mengatakan fasalu ahla dzikri, pengertian khusus daripada ayat ini tanyalah kepada ahli tentang Al-Qur'an. Pengertian umum apa? Dalam masalah-masalah ilmu pengetahuan tanya kepada ahlinya. Jadi ini secara umum bisa dipakai. Masalah sepak bola tanya kepada ahli sepak bola. Masalah virus tanya kepada ahli virus, virologi. Ahli virologi, virolog. Menyangkut masalah-masalah perkapal selaman, tanya kepada ahlinya. Masalah menjadi kacau apabila semua orang berbicara, padahal dia bukan ahlinya. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, jadi tanya kepada ahlinya. Seorang ulama besar dari Iran namanya Imam Khomeini, pasti Bapak kenal orang ini. Itu di kalangan orang Iran itu adalah ulama besar. Ya, ulama besar, bahkan dia adalah pemimpin revolusi mereka. Ketika dia sakit, dia tetap meminum obat secara rutin, secara secara berdisiplin. Ditanya, "Kenapa Tuan berdisiplin sekali minum obat?" Apa kata dia? Apakah hanya dokter yang boleh mengikuti fatwa saya? Sementara saya tidak boleh mengikuti fatwanya dokter. Luar biasa. Kenapa dokter mengikuti fatwa saya? Karena dalam bidang wilayah saya, hukum agama, fikih. Dokter taklid kepada saya, ikut kepada saya. Nah sekarang dalam masalah kedokteran, ya saya harus taklid kepada dia. Dia mengatakan ini minum 3 kali sehari, saya harus minum. Kenapa? Karena dia ahlinya. Saya ahli dalam bidang ahli fikih, usul fikih, tetapi dalam bidang kedokteran dia ahlinya. Saya harus taklid kepada dia. Nah, kalau kita gunakan semua pernyataan ini, Pak Bu sekalian, dunia menjadi tidak kacau. Tapi kalau semua orang berbicara tentang semua hal, kan lucu jadinya. Yang bukan ahlinya bicara juga, menjadi kacau lah semuanya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri. Kalau ada yang tidak diketahui, tanya ahlinya. Kalau bapak, ibu-ibu mau bikin kue misalnya, tanya ahli kue misalnya. Buka YouTube yang berbicara tentang kue itu. Ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Dari ayat inilah yang mengatakan bahwa Islam itu mencakup segala-galanya. Seorang ulama berbicara bahwa Islam itu mencakup segala-galanya. Seorang anak muda heran, masa Islam mencakup segala-galanya? Jadi Islam mengajarkan kita bagaimana cara teknik-teknik sepak bola. Iya, loh, di mana ayatnya? Ditunjukkan ayat ini. Kalau Anda ingin belajar teknik-teknik sepak bola, Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk. Kalau pengen belajar sepak bola, tanyalah kepada orang yang ahli dalam bidang persepak bolaan. Ini adalah lukisan ataukah ilustrasi tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa ma ja'alnahum jasadan. Dan tiadalah kami menjadikan Nabi itu jasad. Layak lunatam yang tidak makan. Jadi Nabi juga makan. Jadi jangan pikir manusia Nabi itu super luar biasa sehingga luar biasanya itu tidak makan. Yang luar biasa itu jiwanya, tetapi badannya sama dengan kita, makan juga, minum juga. Maka Allah mengatakan wa ma ja'alnahum jasadan. Tiadalah kami menjadikan mereka itu jasad kecuali bahwa jasad mereka juga makan. Jangan pikir layak kuluna ta'am, jangan pikir dia tidak makan, makan juga. Wa makanu khalidin, mereka juga tidak kekal di dunia ini, mereka juga akan mati, meninggal dunia juga. Jadi Nabi juga akan mati. Nabi Isa tadi diangkat, nanti akan turun untuk kemudian mati. Ya. Ini adalah duplikasi kapal Nabi Nuh. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjainahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian pada saatnya kami akan tepati janji kami. Summa sadaqnahum al-wa'da. Apa janji Allah? Bisa dalam waktu singkat adalah kematian, bisa dalam waktu lama datangnya pemberi syafaat terakhir. Sehingga pada saat itu fa'anjainahum man nasya. Kami selamatkan siapa yang dikehendaki, yaitu para abad dan pengikut abad, dan kami akan binasakan orang-orang yang melawan mereka. Yang selama ini musrifin melakukan pelanggaran.
Gimana kayak Serbagia? Ini adalah otak. Otak adalah benda, tetapi yang memfungsikan otak adalah akal. Akal adalah merupakan non-materi, tetapi dia bekerja ke dunia ini melalui otak manusia. Jadi inilah dua. Jadi kalau akal, jiwa, otak, fisik. Jadi artinya Pak, manusia itu kombinasi antara jasad dan rohani. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Sungguh kami menurunkan kepada kalian kitab suci. Ya. Di dalam kitab suci itu, dalam hal ini Al-Quran, ada apa? Zikrukum. Ada peringatan-peringatan. Ada pengetahuan untuk kalian. Semua pelajaran yang kalian butuhkan di muka bumi ini ada di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Fihi, padanya ada zikrukum. Semua yang kalian butuhkan ada. Afala ta'qilun. Tetapi ingat, harus menggunakan akal sehatnya. Ya, afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Jadi artinya apa? Zikrukum di sini sejalan dengan akal di sini. Ya, ini tidak mungkin bertentangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Ada berapa pertanyaan, Ustaz? Yang pertama dari Pak Nawawi. Saya dengar dari ceramah seorang Ustadz di YouTube yang mempertanyakan kemukjizatan Al-Quran. Dia berkata, tunjukkan kepada saya salah satu dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini, Ustadz? Demikian, Ustadz, dari Pak Muhammad Nawawi. Sederhana sekali apa yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu kan adalah mengalahkan. Ijaza ya'jizu. Jadi mukjizat itu artinya mengalahkan, melemahkan. Ketika mengalahkan hukum-hukum alam, mukjizat namanya. Mengalahkan rasionalitas biasa manusia, maka namanya mukjizat Al-Quran. Gitu. Contohnya misalnya hukum alam, api panas. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Maka itu adalah mukjizat baginya. Tongkat tidak mungkin jadi ular, tapi bisa terjadi pada zaman Nabi Musa. Tongkat tidak mungkin belah lautan, tapi terjadi pada zaman Nabi Musa. Orang mati tidak bisa hidup lagi, tapi dengan usapan tangan Nabi Isa, kemudian orang mati itu hidup kembali. Makanya Nabi Isa disebut dengan Al-Masih, yang salah satu makna bahasanya adalah si pengusap. Masih itu dari kata mengusap. Nah, jadi artinya Pak, mukjizat artinya mengalahkan, melemahkan. Nah, ketika tidak ada yang mampu menunjukkan kekurangan daripada Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun 1400 tahun yang lalu, artinya tidak ada satupun bukti pengetahuan sekarang, saintifik, yang dianggap bertentangan ataukah melemahkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengatakan Al-Quran itu salah, tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Nah, berarti Al-Quran bukan mukjizat. Jadi mukjizat inilah. Jadi dengan demikian, mukjizat Al-Quran lebih tinggi daripada mukjizat-mukjizat yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Mukjizat-mukjizat yang kita sebutkan tadi hanya bersifat empirikal. Sedangkan kita sampaikan tadi itu adalah sangat terbatas. Itu adalah mukjizat indrawi namanya. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad kita adalah mukjizat rasionalitas. Dan inilah mukjizat yang paling tinggi tingkat dan derajat kedudukannya. Sebagaimana rasio lebih tinggi daripada indra. Karena kalau tidak ada rasio, indra juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena indra melihat sesuatu itu terpenggal-penggal. Parsial-parsial, partikular-partikular. Yang menyambung satu dengan yang lain dengan hubungan-hubungan sistematis itu rasionalitas. Jadi disebut dengan tasdik. Begitu. Ada lagi berikutnya. Ada lagi, Ustadz, dari Ibu Imelda. Ustadz, jadi yang dimaksud dengan paham rasionalisme itu berdasarkan akal, di mana yang berperan dalam ilmu pengetahuan. Berbeda dengan paham empirik yang mana segala sesuatunya hanya dapat diterima apabila ditangkap oleh panca indera. Apakah demikian, Ustadz? Ya, jawabannya benar. Jadi yang disebut dengan rasio itu adalah bahwa akal itu punya peran yang sangat penting dalam menentukan benar salahnya sesuatu. Tapi penganut empirisme mengatakan tidak, yang menentukan benarnya adalah indera. Nah, ini salah. Karena indera sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya indera hanya melihat matahari di sana. Indra hanya melihat pohon berwarna hijau di sini.
Tapi siapa yang mengatakan bahwa hijaunya pohon terkait dengan matahari di sana? Harus akal, karena harus ada hubungan sebab akibat. Relasi sebab dan akibat itu tidak tertangkap oleh indera. Yang menangkapnya itu adalah rasio namanya. Begitu. Dengan demikian sebetulnya pengetahuan itu adalah bersifat kombinasi antara empirikal dan rasionalitas. Supaya agama Tuhan tidak diterima, maka di barat dihentikan. Yang namanya empirik itu hanya indera saja. Maka sejak saat itu terjadilah namanya sekularisasi di dunia barat, Bu Imelda, begitu. Berikutnya lagi dari Pak Andia Aswandi, Ustaz. Salam Ustaz, mau bertanya, ilmu apa yang digunakan wasi Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis hanya sekejap mata? Apakah wasi Rasulullah harusnya lebih hebat lagi dalam menggunakan ilmu tersebut? Demikian Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa yang memindahkan istana itu adalah seseorang dari ahli ilmu, manusia bukan jin. Kan jin mengatakan saya akan pindahkan sebelum Tuan Sulaiman berdiri di tempat duduknya. Tapi datanglah ahli dari seorang dari ahli kitab suci Alkitab. Dia mengatakan saya akan pindahkan sebelum berkedip. Ya, maka dialah memindahkan. Ilmu apa yang dipakai? Sederhana sebetulnya, bagi kita sekarang sebetulnya sudah sangat sederhana. Coba kenapa sekarang suara saya bisa didengar pada saat yang sama di berbagai tempat? Ada di Singapura, ada di Sulawesi sana, ada di Kendari sana, ya, bahkan ada di Melbourne keluarganya Bu Mita. Ada bahkan biasa ikut dari Amerika, ikhwan kita Pak Adam. Bisa kemana-mana pada saat yang sama. Dia melihat ini bergerak-gerak, terkirim kemana-mana. Coba, kira-kira apa sebabnya tuh? Ya, itulah ilmu. Sebetulnya ilmu ini, pengetahuan ini luar biasa sebetulnya. Ya, bayangkan itu jemaah sekalian berbahagia, yang semua ini tak terbayangkan kita sekarang. Bahwa bisa kita mengaji seperti ini, bisa kita mengirim berita tak terbatas dengan murah meriah. Bapak Ibu mungkin Ambia tadi mungkin mudah-mudahan sudah lahir tahun 60-an juga. Dulu itu kalau kita mengirim berita cepat namanya telegram, itu dihitung per huruf. Makanya di sekolah dulu ada pelajaran bikin telegram. Bagaimana caranya supaya singkat-singkat tapi terbaca. Karena setiap huruf itu rupiah. Maka dibikin sesingkat mungkin. Iya, itu kemudian kita bawa ke kantor telegram. Telegram nanti diteriak. Nanti sampai di sana baru diantar lagi, coba. Sekarang yang namanya berita, Pak, bisa terkirim jutaan miliaran, biayanya sama, luar biasa. Iya. Ini kan loncatannya luar biasa. Ini adalah revolusi namanya quantum leap namanya. Ini loncatan kuantum. Dan ini apa? Berkat akal pikiran manusia. Ini luar biasa. Iya. Tidak terbayangkan sebelumnya. Bayangkan dulu Pak Bu sekalian, kalau kita menggunakan teknologi awal dulu, memoto harus bawa kamera. Mensyuting harus bawa handycam. Bayangkan. Kalau untuk malam harus bawa senter. Kalau daerah baru kita harus bawa peta. Coba. Kalau kita misalnya ingin pindah kota lagi nantinya, kita harus dekat daripada kantor travel, beli tiket. Sekarang semuanya di genggaman kita, luar biasa. Center ada di genggaman kita. Peta yang berbicara ada di genggaman kita. Petanya sekarang berbicara. Dia ngomong kepada kita, 200 meter ke depan, belok kanan. Luar biasa. Mana ada terbayang seperti itu dulu. Peta ngomong-ngomong. Kalau kita masih percaya kepada jin, sampai sekarang tidak bisa. Bayangkan kalau kita masih percaya kepada jin. Jin tidak bisa mengatakan 200 meter lagi belok kiri. Jin tidak bisa mengatakan bahwa di depan itu macet. Tidak ada bisa seperti itu. Yang bisa melakukan itu adalah ilmu pengetahuan. Dan itu adalah akal manusia. Luar biasa. Sekarang kita mau apa saja. Coba beli apa saja. Tiba-tiba pencet handphonenya. Tiba-tiba di depan sudah ada tukang Grab membawa makanan yang kita pesan. Luar biasa. Apa saja. Sekarang dulu kirim-kirim uang. Waduh, susahnya luar biasa. Pakai wesel pos namanya. Kita pergi ke pos, kirim di sana. Nanti orang di sana ngambil, diuangkan lagi. Sekarang dengan kedipan mata, enter, langsung pindah itu uang. Berapapun jumlahnya, luar biasa. Menurut saya, ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi ketika Allah membicarakan itu tentang kasus Ratu Balkis, sebetulnya Al-Quran mendahului zaman. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada lanjutan pertanyaan dari Pak Muhammad Nawawi.
Lanjut Ustadz, sehubungan dengan pertanyaan saya tadi, ayat apa yang bisa dijadikan bukti kemukjizatan Al-Quran? Bisakah disebutkan ayat yang berkata, seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan sanggup melakukannya sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Demikian Ustaz. Ya, cuma sekalian kita sampaikan dulu bahwa kata mukjizat itu kan tidak dipakai dalam Al-Quran kaitannya dengan mukjizat nabi-nabi. Jadi tidak pernah dikatakan dalam Al-Quran bahwa tongkatnya Nabi Musa itu dalam mukjizat. Nggak ada secara bahasa dalam Al-Quran. Tidak ada secara bahasa mengatakan bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang mati mukjizat. Tidak ada. Lalu apa istilahnya dalam Al-Quran? Apa diksi yang digunakan Al-Quran? Kata ayat. Ayatun. Tadi kita lihat ayatnya. Kenapa Nabi tidak mendatangkan satu ayat? Jadi yang disebut mujizat itu sebetulnya dalam Al-Quran itu ayat. Kata mujizat itu istilah ulama, ya, bukan istilah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah ayat, jadi kata ayat dalam Al-Quran itu maknanya berbeda-beda, tergantung konteks kalimat ayat itu. Nah sekarang ayat apa yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan Al-Quran itu adalah mujizat. Banyak kalau misalnya ayat. Tetapi intinya kita tidak terima ayat itu kalau kita tolak seluruh Al-Quran. Jadi artinya apa? Kita harus terima seluruh Al-Quran sebagai ayat. Benar kira-kira ini? Misalnya, kita ungkap tadi yang diangkat oleh Nawawi tadi tentang apa namanya? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Tapi kalau tidak diterima dulu Al-Quran dari awal, bagaimana bisa diterima sebagai mukjizat? Iya, jadi harus diterima dari awal bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Dari mana kita tahu? Semua ayatnya bersifat rasional, tidak ada yang bertentangan dengan realitas dan fakta-fakta ilmiah. Dan baru kemudian bisa kita buka isinya satu persatu. Ayatnya tadi in kuntum fi raibin, atau dikatakan seandainya jin dan manusia berkumpul membuat seperti Al-Quran, niscaya tidak akan mampu. Atau ayat lain mengatakan bahwa la yatihil batil min baini aydihim wa min khalfihim. Tidak ada kebatilan yang datang dalam Al-Quran baik dari depannya ataupun dari belakang. Maksudnya zahirnya ataupun batinnya tidak mungkin ada batil di dalamnya. Nah, banyak lagi yang lain. Tapi intinya ya, tidak bisa kita mengambil satu-satu ayat kalau secara total diterima. Jadi menurut saya juga terjadi agak lucu juga Ustadz itu kalau misalnya dia minta dalam Al-Quran ayat dan kita datangkan dan dia terima, sementara dari awal bersifat a priori terhadap Al-Quran. Iya, karena bagaimana diterima ayat ini kalau Al-Quran sendiri tidak diterima sebagai mujizat. Kalau dia terima ayat itu berarti dia harus terima Al-Quran sebagai mujizat. Mujizat artinya apa? Benar. Kenapa? Ini ayat turun 1400 tahun yang lalu dan turunnya di tengah gunung. Tapi kok sampai sekarang tidak ada yang bisa membantahnya kebenarannya. Gitu. Saya kira Mas sekalian kalau tidak ada lagi sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan lapangan dada oleh Allah SWT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat berbuka. Selamat berbuka Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter semua. Ya, sama-sama. Anda Zahra, Zainab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Sama Bu Hesti. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Halo Bu Dokter. Bapak Ibu sekalian, saya pamit juga dulu ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat berbuka puasa. Selamat. Iya. Selamat berbuka. Buka puasanya masih jauh. Sholat dulu Ustaz. Ustaz Tony, apa kabar? Alhamdulillah Pak Saban. Ustaz Tony, ini kapal selam itu bagaimana? Sudah dijumpa? Belum? Belum secara Kepingannya fisik belum jumpa Pak Saban. Kepingannya ditemukan.
Cuma ada petunjuk-petunjuknya saja, kayak tumpahan minyak, sama ada serpihan-serpihan bagian dari itu. Saya pamit ya Bu Dokter. Ya Bu Upi. Ya, Bu Dokter. Pandi pamit ya. Ya, kita pamit Ya, dulu. Pak Rum. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Tony. Ya, Pak Rum. Ya. Baik. Ya. Pamit Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.